ada udzur yang benar-benar dia nggak mampu untuk berdiri, maka ada urutannya, duduk dan yang lain-lain. Jadi harus kita ingat tuh. Jadi nggak boleh kita lagi capek, seletih-letihnya kita, nggak boleh kita sholatnya duduk. Kalau sholat wajib tetap berdiri, ya tetap berdiri wajib, ya kecuali emang nggak mampu, lain cerita, ya kalau udah nggak mampu. Nah ini ingat tuh, ya kalau sholat sunnah nggak masalah, sunnah apapun nggak masalah. Kalau sebelum hati-hati terhadap perbuatan, ya karena betul. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah kita bisa hadir di dalam mempelajari menelaah ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahalanya yang besar di Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutin tentang masih mengenai bab salat, yang arkanus sholat, tentang rukun-rukun sholat. Ya, dalam hadis masih mengenai tentang al-Islam, ya, tentang bab sholat, yaitu arkanus sholat, ya, rukun-rukun sholat. Yang kemarin kita telah bahas, ya, rukun sholat itu ada yang rukun qauliyah, ada qalbi, ada juga fi'liyah. Ya, banyak rukun-rukun sholat yang kita lakukan. Ya, kita masuk padanya sudah wasujud marratain wa julusi bainahuma. Ya, wa arkanun fi'liyah. Yang kemarin kita bahas rukun-rukun fi'liyah di dalam sholat yang harus kita lakukan itu ada 6. Yaitu yang pertama al-qiyam 'alal qadir fil fardhi, ya, berdiri, ya, bagi di dalam sholat wajib. Jadi rukunnya itu harus berdiri gitu ya, di dalam sholat wajib. Jadi ingat tuh, kalau sholat sunnah nggak apa-apa, ya kita duduk nggak masalah kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri, ya, yang namanya wajib harus berdiri, itu wajib tuh. Nggak boleh duduk kecuali darurat, kecuali diperbolehkan oleh syariat, uzur namanya, boleh baru. Ada uzur yang benar-benar dia nggak mampu untuk berdiri, maka ada urutannya, duduk dan yang lain-lain. Jadi harus kita ingat tuh. Jadi nggak boleh kita lagi capek, seletih-letihnya kita, nggak boleh kita sholatnya duduk. Kalau sholat wajib tetap berdiri, ya tetap berdiri wajib, ya kecuali emang nggak mampu, lain cerita, ya kalau udah nggak mampu. Nah ini ingat tuh, ya kalau sholat sunnah nggak masalah, sunnah apapun nggak masalah. Kalau namanya sholat sunnah kita duduk, ya cuman pahalanya ya setengah-setengah dah. Semakin gampang ya semakin pahalanya semakin dikit. Diri lebih sempurna pahalanya. Ya, sholat tarawih boleh kita duduk boleh. Masih kuat, nggak apa-apa duduk, cuman pahalanya aja sayang, gitu deh, hanya disayangin aja. Ya juga kan sholat itu kan ibadahnya emang benar-benar seperti kita olahraga,
apa namanya, tulang-tulang kita, sel-sel kita dilatih dah. Ya, apalagi yang susah bangun pagi, tidur mulu, subuh di olahraga, udah cukup udah sebenarnya itu. Ya cukup untuk melatih kesehatannya. Nah ini al-qadir fil fardi, ya al-qadir fil fardi, al-qiyam al-qadir fil fardi. Itu rukun yang pertama di dalam rukun fi'liyah. Yang rukun fi'liyah yang kedua harus ruku. Ini sedikit mengulang aja ya. Ruku, ya itu rukun. Artinya kalau yang disebutin di sini, yang tadi Al-Faqih sebutin tentang rukun fi'liyah, gerakan, apabila tertinggal ya, dan dia tahu, maka sholatnya bisa tidak sah, bisa batal sholatnya. Ya, nanti tertinggalnya itu ada batasan-batasannya. Ya. Dan ini waruku. Ya, yang kedua rukunnya ruku. Ya, rukunya juga harus sempurna. Nggak boleh setengah ruku, setengah diri. Ya, itu belum ruku namanya tuh. Belum ruku, baru begini langsung bangun lagi. Ya, baru langsung bangun. Nggak boleh setengah ruku, setengah berdiri, itu namanya belum ruku namanya. Harus benar-benar ruku tuh. Ya, benar-benar. Nah, ini rukunya begitu. Ya, palanya jangan menanggak ke atas dan ke bawah. Ya, begitu juga rukun yang ketiga, fi'liyah wal i'tidal. I'tidal diri setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Ya, berdiri itu. Ya, nah ini berdirinya di sini harus sama juga kayak ruku. Nggak boleh setengah ruku. Dirinya harus benar-benar diri siap. Ya, namanya juga i'tidal, harus dirinya tegak. Nah, adapun ruku sama i'tidal ada sedikit perbedaan. Kalau ruku itu rukun tawil namanya. Kalau kita mau panjang di dalam ruku boleh. Ya, dengan syarat kalau kita sholat sendiri nih, kita mau bacanya panjang, ya. Subhana rabbil azim sampai 1000 kali misalnya. Panjang bener ente mau baca apapun, nggak masalah kalau dalam ruku. Kalau i'tidal nggak boleh. Khusus i'tidal namanya rukun qasir, rukunnya pendek. Jadi panjangnya itu yang dimasruhkan saja. Seperti kita baca biasa umumnya, jangan dilebihin. Ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, terus sampai akhir, udah itu aja. Nggak boleh kita baca doa yang lain, panjangin yang lain, nggak boleh. Ya, bisa batalin sholat. Kecuali di rukun terakhir, rakaat terakhir, sedikit panjang. Ya, karena itu tempatnya kunut. Makanya ada yang mengatakan ikhtilaf tuh. Ada yang mengatakan di rakaat terakhir sedikit agak panjangan karena tempatnya kunut. Ya, walhasil i'tidal nggak boleh terlalu panjang. Beda sama ruku. Ya, begitu juga di sini sujud marroten, sujud. Ya, sujud ini harus nempel. Kita ingetin ya kemarin. Ya, harus mengenai apa? Mengenai 7 anggota tubuh. Ya, namanya apa ini? Dahi, ya, telapak tangan, lutut, sama dalamnya apa ini? Butun telapak kaki. Begini jadinya. Ya. Nah, dan itu tidak kaki sama ini enggak semuanya harus kena, enggak. Sebagian kena aja boleh. Ya, misalnya nanti begini cuma jempol itu yang begini, karena nggak bisa kan, sampai kelingking mau jempol sampai begini nih. Waduh, itu hebat benar ya, begitu apa-apa itu sempurna itu. Tapi orang kan nggak ada yang bisa begitu. Sebagian ada yang bisa, ada yang enggak. Yang penting kalau udah sebagian kena begini, cukup. Ya, artinya nggak boleh kita dalam keadaan ruku kakinya diangkat. Ya, ada orang diangkat atau kakinya ya begini, yang kanan ke kaki ke kiri gitu. Nah, ada yang nyangkut begitu tuh, nggak tahu nempel kenapa. Harusnya kan begini, dia begini. Nah, ini jangan. Ya, atau begini. Ya, bukan begini malah begini. Nah, ini salah juga. Jadi harus ininya. Begitu juga tangan, telapak, bukan begini. Telapak tangannya menempelnya. Lutut juga, ya. Terus dahi. Nah, ini dahi yang lebih parah nih. Kadang-kadang kita suka pakai peci begini nih. Iya kan? Ada orang pakai peci begini nih. Nggak tahu orang mana dah, kita nggak sebutin ya. Kayak Ustadz juga ada yang begini juga nih. Kita paling gak demen begini. Serius. Itu bukan suatu ajaran yang kayak begitu ya, bukan ajaran Nabi. Giniin, gedein nih.
lututin begini. Jangan terlalu begini, apalagi pakai imamah. Mau gini, kenanya imamahnya yang nggak sah sujudnya. Ya, sujudnya tidak harus kena. Ya, yang rambutnya panjang harus di belakangin. Ya, pakai topi, topinya di belakangin. Makanya disuruhnya pakai peci itu biar begitu, biar kena sininya. Ya, juga nggak semua dahinya harus kena, setengahnya boleh. Ya, khusus untuk ini, ya, untuk dahi, ini sujudnya di tempat yang tidak boleh bergerak. Ya, gerakan sholat. Tadi kita nggak bawa rida sih, kita bawa rida, misalnya pakai rida. Ya, rida di sini kita pakai. Kan bergerak tuh, rida naik, kita ruku, ikut ruku, sujud begitu. Ini rida. Pas mau sujud, kita apa? Kita tatakin, bakal tepat sujud. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh tempat yang bergerak. Kalau sejadah kan nggak bergerak. Kalau karpet nggak bergerak, ini nggak masalah. Ya, yang nggak bolehnya itu yang tempat bergerak oleh kita. Wow, giliran mau sujud baru. Ya, tetap tas mau bangun angkat lagi. Jadi tatakan sujudnya itu di tempat apa ya? Apa yang namanya? Ridanya, sorbannya. Ya itu nggak boleh. Ya, kalau mau sorbannya dijadikan sajadah, nggak masalah. Ya, karena kenapa? Karena tidak bergerak seperti itu. Ya, oh ibu-ibu mau kena kan bergerak pas sujud, mau kenanya yang gede tuh, ya di tempat sujudnya. Nah ini jangan. Ya, nggak boleh jadinya. Jadi itu sujud harus tetap pas tempat sujud. Ya, nah ini semua a'dha, tujuh anggota ini harus kena. Nggak boleh enggak. Ya. Dari apa ya, dahi, telapak tangan 1, 2, 3, 4, 5 sama kaki kiri, kaki kanan. Ya. Nah, semuanya itu namanya rukun. Nah, sujud juga termasuk namanya rukun tawil namanya. Orang sholat dilama-lamakan ketika sujud, misalnya sholat sunnah, sholat apa, nggak masalah. Ya, boleh. Ya, kalau imam yang kita harus ngomong dulu sama makmum. Jangan tiba-tiba mau panjang aja, nggak boleh. Kita harus mikirin ayat juga ya. Kalau imam yang sedang aja tiga kali aja, nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih dari tiga kali. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Kalau sholat sendiri sujudnya mau lama, benar, asal jangan tidur aja. Ya, kalau tidur batal sholatnya ya. Udah, mau lamain nggak masalah. Itu rukun tawil dalam sujud, nggak masalah. Ya. Nah kita membahas yang berikutnya yaitu wal julus bainahuma. Nah julus bainahuma sama juga. Ini rukun qasir, pendek juga ini. Nggak boleh terlalu lama juga. Jadi julus bainahuma antara duduk di antara dua sujud. Jadi di pembatas tuh antara dua sujud ada yang namanya duduk. Nah, duduknya ini ya, memiliki syarat juga di dalamnya. Yang pertama sama kayak yang lain, yaitu an yasiha ma qablahu, harus sah rukun sebelumnya. Ya, sujudnya harus sah dulu. Ya, kalau sujudnya udah sah, maka duduk di antara dua sujud itu jadi sama itu. Harus sah dulu rukun sebelumnya. Ya, i'tidal gitu juga. Rukun sebelumnya harus sah dulu. Sujud gitu juga, ruku gitu juga, sujud gitu juga. Duduk di antara dua sujud sama. Yes, rukun sebelumnya harus sah dulu. Ya, sah artinya udah memenuhi syarat. Ya, artinya kalau misalnya orang sujud udah dikatakan sujudnya benar, gitu aja. Udah yakin sujudnya. Ya, dan sekali lagi sedikit, kalau sujud jangan begini ya, jangan kayak anjing lagi duduk. Ya, begini sujudnya ya. Nah, ininya diangkat, bukan begini. Ya, sujud begini, kita sujud kayak anjing apa itu? Tiarap. Ya, lagi begitu. Ya, nah, maaf aja. Jangan, sujud itu harus ininya diangkat. Ya, jangan ininya, nggak bagus. Ya, itu Nabi larangan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nggak boleh kita sujud seperti itu. Ya, biasa diangkat kayak begini. Nah, gue jangan terlalu begini juga, lu begini ya. Sian benar ya, pas bangun pala orang masih ikut. Tajam lagi, sian amat ya. Ya nggak boleh ya. Jadi kita jangan mengganggu, udah senormal-normalnya aja, nggak usah lebay. Ya, batasan kita ini segini ya udah, semaksimal mungkin sebisa kita. Nggak usah
mengangkat begini, ya, tampar orang ya. Ini jangan juga. Ya kita harus ngerti kayak begitu, jangan selalu sunnah. Ya, sunnahnya harus kita juga ingat juga, jangan sampai mengganggu orang lain ya. Anjan siha ma qablahu. Yang pertama. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairuh. Ya. Bihi ghairih. Sama juga. Ya. Syarat yang keduanya harus ada niatan. Ya, nggak boleh niatan selainnya. Niat duduk di antara dua sujud itu niatnya. Ya, bukan niat artinya kenapa kita bangun? Ya, karena tiba-tiba ada binatang menuju kepala kita. Wow, buru-buru kita langsung angkat kepala. Itu kan niatnya bukan karena untuk duduk di antara sujud, nggak boleh. Niatnya itu harus ya duduk di antara dua sujud. Ya otomatis sih namanya itu. Ya, nggak boleh niat selainnya. Ya kayak kemarin misalnya ruku kan, ya dari diri kita itidal, kita mau ruku, niatnya untuk menghindar sesuatu misalnya, nggak boleh. Ya, untuk menghindar sesuatu jangan. Jadi benar-benar khusyuk, nggak boleh ada yang lain. Ya niatnya itu harus niatnya ya pergantian antara rukun satu ke rukun berikutnya. Ya, nah ini harus dimengerti tuh, hati-hati. Ya, jadi masalah sholat itu nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan. Apa masalah perpindahan atau memberitahu aja, kita mesti hati-hati dalam sholat. Ya, kayak contohnya sholat nih, imam salah, lupa misalnya, lupa diri itu imam, kan makmum sontak dah tuh, mau beritahu niatnya nolongi baik dah. Ya, biasanya baca apa? Subhanallah, begitu ya. Kalau dia niatnya memberitahu imam, batal tuh makmum. Ya, hati-hati tuh. Kalau dia niatnya memberitahu imam karena salah imamnya, artinya karena udah diri disuruh duduk lagi, ya batal tuh makmumnya. Ya, kenapa? Niatnya bukan karena maslahat sholat, niatnya memberitahu imam. Ya, hati-hati. Tapi kalau niatnya zikir, ya ini sontak nih, hati-hati. Makanya ini refleks nih, urusan refleks nih. Kalau niatnya zikir nggak apa-apa. Ya, kalau kita niatnya zikir nggak batal. Atau niatnya dua, zikir sama memberitahu nggak apa-apa. Beritahu niat di zikir. Nah ini nggak masalah. Tapi kalau niatnya subhanallah itu memberitahu imam doang, batal sholatnya. Sholat siapa? Makmum, bukan sholat imamnya. Ya kalau imamnya ntar kalau tahu digituin dia memperbaiki. Ya kalau imam nggak batal. Yang batal itu yang memberitahunya ini. Tapi kalau niatnya memberitahu imam saja. Makanya jangan sembarangan masalah niat itu penting tuh. Perpindahan itu juga mempengaruhi juga. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu. Ya niatnya itu jangan sampai niat selain itu. Ya selain rukun berikutnya. Ya, nah ini jangan sampai salah tuh ya. Niat penting itu. Wala suqatu ala wajhi. Terus an yatma'inna fih. Ya, yang berikutnya harus ada tumakninahnya, tumakninah. Diam sejenak. Ya, jangan langsung baru ruku, sujud langsung duduk langsung apa lagi? Sujud lagi. Harus ada. Ya baca yang dimasukkan aja. Ya. Rabbi firli warhamni wanhurni, terus rafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an, terus baca itu nggak apa-apa. Jangan panjang-panjang juga. Itu baca yang disyariatkan aja yang biasanya. Ya, yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diajarkan itu aja kita baca. Jangan panjang-panjang ketika dalam duduk di antara dua sujud. Ya, ini harus diperhatikan. An yakuna tumaknina yakinan. Begitu juga tumakninanya harus yakin. Ya, harus yakin, jangan nggak yakin. Ya, keyakinan ini harus penting. Ya, keyakinan ini harus nggak boleh keraguan. Kira-kira udah tumaknina apa belum ya? Nggak bisa begitu. Itu belum sempurna tuh. Berarti duduk di antara dua sujudnya belum sempurna. Nah, bisa dilanjutin lagi kalau masih ada kurang yakin di dalam tumakninah. Nah, keyakinan ini ya bisa langsung batal khusus ada dua sebab. Ya, sebabnya yang pertama kurang yakinnya di antara niat. Lagi sujud
kepikiran palanya. Hari-hari udah niat belum ya? Batal langsung sholatnya. Nggak boleh itu. Niat itu nggak boleh sak. Ya, keyakinan tadi ada sholat zuhur atau sholat maghrib niatnya. Kan sak tuh, ragu tuh. Makanya harus khusyuk. Nah di sini langsung batal tuh. Dia punya apa? Sholatnya. Nggak boleh. Niat itu nggak boleh ragu. Ya. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tadi ada takbiratul ihram belum ya? Nggak bisa. Takbiratul ihram harus yakin. Ya Allahu Akbar, makanya disuarakan dan harus yakin. Ya. Kalau yang lain, ya masih bisa. Kalau dia kurang sah, masih bisa melanjutkan nanti rakaat berikutnya menyempurnakan lagi nanti. Tapi kalau saknya, masalah ragunya, masalah niat sama takbiratul ihram langsung batal itu. Dua hal ini jangan sampai kita luput. Ya, ini kadang-kadang yang sering ini, yang lupanya ini rakaatnya, bukan sholatnya. Niat tadi niat sholat isya, sholat maghrib tadi ya. Nah, lupa dah tuh. Karena banyak pekerjaan, banyak masalah mungkin kebawa ke sholat, akhirnya lupa. Nah, maka sholatnya batal. Niat ini nggak boleh yang namanya sak, ragu. Ya, nah begitu juga ayakuna tumaknina yakinan. Tumaknina juga harus keyakinan. Tenangnya. Tumaknina kan harus tenang. Dikadar subhanallah. Itu paling sedikitnya bacanya subhanallah. Itu jaraknya subhanallah itu berapa menit? Berapa detik lah? Subhanallah, bukan subhanallah orang cepat, subhanallah bukan. Subhanallah. Udah. Ya, berarti satu kali kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi udah cukup. Ya, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi udah cukup udah tuh. Ya, yang bagus lagi 3 udah. Ya, itu yang paling afdol, sempurna 3 kali dibaca. Paling sedikit nih 1 aja udah. Ya, itu tumakninahnya. Bukan lama bener, enggak, tapi bacanya juga jangan cepet-cepet. Ya, bacanya juga cepet-cepet, bacanya nyantai, tidak terlalu lama benar dan tidak terlalu cepat. Sedang aja udah, mutawasit, pertengahan. Ya, kalau pertengahan tuh paling enak. Ya. Nah ini syarat diantaranya duduk di antara 2 sujud. Yang kelima, ya duduk di antara 2 sujud, an yastawiya jalisan, ya harus sama. Ya, fala yakfi idza kana munhaniyan. Ya, duduknya itu harus sesuai dengan duduknya. Duduknya kan begini biasanya. Boleh dah, nanti mau duduknya begini boleh, mau begini boleh, terserah. Yang penting duduknya harus duduk. Bukan baru sujud baru begini sujud lagi. Ya, baru ngangkat kepala dikit belum duduk sempurna, belum duduknya belum begini. Nah ini duduknya harus begini dulu. Nggak boleh belum 100% duduk sempurna itu sujud lagi. Nggak boleh. Ya, syaratnya harus Allahu Akbar langsung duduk. Ya. Nah, baca doanya baru kita sujud lagi. Jadi duduknya itu harus begini, nggak boleh setengah. Nah, dihitungnya tumaknina ketika dia sujudnya udah pas. Dihitungnya itu. Ya, kalau masih perjalanan tuh belum dihitung tuh. Tumakninanya belum kehitung. Kalau sudah pas baru terhitung. Nah, baru. Ini syaratnya tuh. Ya, makanya jangan cepat-cepat dalam sholat. Ya, nggak boleh kita cepat-cepat. Harus perhatikan. Mau ngapain buru-buru ya? Ya, kita menghadap Allah, kita minta kepada Allah. Ya, segala urusan dimudahkan oleh Allah. Minta sama Allah karena tempat mustajabah. Ya, salah satu seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah yang paling utama adalah ketika dia sholat. Disitulah kita meminta, mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai benar-benar hamba yang tunduk kepada Allah. Jangan cepat-cepat masuk wudu. Ya, langsung aja ngepot-ngepot aja ya. Urusan manusia baru lama. Ya, urusan manusia baru teliti. Tapi urusan dia sama Tuhannya, ya, yang menciptakannya, yang memberikan rezekinya asal-asalan. Ya, makanya kita beribadah ya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya, ibadahlah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita. Makanya kita khusyuk. Makanya kalau sekolah tuh, kenapa kalau ujian nasional pada diam semua, pada takut? Karena yang ngawasin orang luar, dilihatin.
Gak berani nyontek, kenapa? Lihatin gitu. Oh, kalau kita sholat kita seperti itu, oh Allah melihat kita. Gak berani kita akan melakukan sholat yang tidak benar, yang tidak baik. Pasti dibagus-bagusin dah. Iya, dibagus-bagusin. Penting bagi kita. Iya. Nah, duduknya harus tegak. Ya, duduknya harus sesuai duduk, rapi. Nah ini. Ya. Yang keenam, an yutawwila ziyadatan ala dzikril masyru' fihi. Ya. Begitu juga yang ketiga, yang keenam syaratnya tidak boleh ditambahkan, nggak boleh dipanjangkan. Ya. Nggak boleh ditambahkan zikir yang dimasruhkan, yang sudah kita biasa baca. Jadi ini namanya rukun qasir namanya, rukun pendek. Ya, jangan dipanjang-panjangin. Ya, ini duduk di antara dua sujud itu sebentar, nggak lama duduknya. Ya, nggak boleh terlalu lama, benar jangan. Ya, duduk di antara sujud singkat di sini. Nah, ini salah satu rukun dari rukun sholat, yaitu rukun fi'liyah, duduk di antara dua sujud. Ya, wal qu'udu li tasyahudil akhir. Berikutnya yang keenam, rukun fi'liyahnya adalah duduk pada tasahud akhir. Ya, tasahud akhir duduknya. Ya, nah duduknya ini termasuk rukun. Artinya tasahud akhir kita nggak boleh dilakukan tanpa duduk. Ya, bagi yang mampu, orang bicaranya harus bagi yang mampu ini duduknya. Sunnahnya ini kan tawarruk seperti gini. Sunnahnya begini ya. Duduknya biasa. Seorang hamba kan duduknya begini. Seorang yang merendahkan dirinya kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya kan bahasa gitu. Kalau orang hamba, apalagi pada Allah Subhanahu Wa Taala duduknya begini. Ya. Nah, duduknya begini. Ini duduknya ini salah satunya apa ya? Rukunnya. Duduknya tasahud akhir itu rukun. Ya, nanti ada ucapannya. Ya, ucapannya di dalam tasawuf akhir itu ada namanya rukun fi'liyah yang kemarin kita udah belajar tuh ya. Baca tahiyat, at-tahiyatul itu harus benar itu bacanya. Ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad, juga sholawat kepada Nabi. Ya, itu fi'liyah juga, qauliyah itu rukun juga. Nah, yang terakhir salam pertama. Nah, ini salah satunya adalah rukun yang namanya rukun fi'liyah. Ya, rukun fi'liyah. Paham di sini ya? Ingat ya. Ya, ini yang nggak boleh ditinggalin rukun fi'liyah. Apa yang pertama adalah al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat apa? Sholat fardu. Ya. Warruku, yang kedua ruku. Yang ketiga wal i'tidal. Yang keempat wasujud marroten, sujudnya 2 kali. Ya. Nggak boleh sujudnya sekali doang, sujudnya 2 kali. Yang kelima wal julus bainahuma, ya, duduk di antara dua sujud. Yang terakhir rukun fi'liyah yaitu wa tasahud sudil akhir. Kenapa di tasahud namanya tasahud? Ya, karena di situ ada pembacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasahud. Duduknya tasahud akhir. Kalau tasahud awal gimana? Itu bukan termasuk rukun fi'liyah. Ya. Tasahud awal kalau orang tertinggal udah diri, jangan duduk lagi udah. Ya. Berdiri, ya udah, nanti di akhirnya nanti harus yang namanya dia sujud sahwi. Ya, nggak apa-apa. Mau disengaja, nggak mau disengaja ya nggak masalah, karena sunnah. Tapi sunnahnya itu sunnah muakkad ya. Mesti jangan sampai kita tinggalin nih kayak begitu. Ya, itu juga ada syarat-syaratnya. Tapi kalau duduknya tasawuf akhir harus itu. Ya, itu wajib itu. Nggak boleh enggak. Jadi nggak boleh tanpa duduk. Nah, langsung aja gimana tanpa duduk gitu. Duduk yang benar. Ya, langsung tahiyat tanpa duduk yang bagi yang mampu. Ya, wa arkanul ma'nawiyah. Yang berikutnya terakhir arkanul ma'nawiyah. Kita udah mengetahui rukun qauli. Rukun qauli kan niat. Ya, ada yang namanya rukun qalbi, rukun qalbi itu niat.
ada yang namanya rukun qauliyah, ya, arkanun qauliyah. Arkanun qauliyah itu apa? Ada 5, takbiratul ihram, wa qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah, terus apa lagi? Wa tasahudul akhir, tasahud akhir, bacaan tasahud akhir. Ya, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasahud akhir. Ya, wa taslimatul ula, membaca salam yang pertama ketika kita mau selesai sholat. Ini arkanun qauliyah. Ya, ada 5. Ya, yang pertama arkanun qalbi itu ada 1, niat. Arkanun qauliyah ada 5. Ya, dan arkanun fi'liyah ada 6. Jadi berapa itu? 6 12 ya. Nah, ini apa? Fi'liyah waya tadi tuh, berdiri bagi yang mampu di salat wajib, ruku wal i'tidal, dan sujud ya 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Ya, yang kelima apa ya? Wal julus bainahuma, ya, wal qu'ud tasawudil akhir, yang terakhir duduk tasawud akhir. Adapun yang terakhir wa arkanul ma'nawiyah, ya, arkanul ma'nawiyah ada 5 juga. Ya, total jadi berapa itu? Ada berapa jadi total? 1 tambah 6 12. Jadi 17 ya. Ya, jadi 17. Semua rukun sholat pada umumnya ada 17. Walaupun ulama masing-masing ada yang 15, ada yang ini, itu berbeda-beda ya. Ya. Nah, ini ada 17. Ya. Yang pertama apa? Warkanun ma'nawiyah wa hiya khamsatun. Ya. Yang pertama at-tartib. Ma'nawiyah ini yang pertama rukunnya at-tartib, harus tertib dalam sholat. Artinya sholat tuh acak-acakan. Ya, dan dimulai dari sujud nggak bisa. Dimulai dari ruku nggak bisa. Harus sesuai itu. Ya, hitungannya sesuai. Takbiratul ihram, baca Fatihah, terus sujud, ruku, i'tidal, sujud, begitu aturannya. Nggak boleh acak-acakan, harus bertartib. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh baca Al-Fatihahnya nanti ketika sujud gitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh acak-acakan. Ini salah satu rukun juga ini, tartib ini di dalam tartib sholat. Wa arba'un tumakninah. Yang 4 itu mengenai tumakninah. Yang 4 tumakninah. Di mana orang letaknya tumakninah? Ya, biqadarnya subhanallah. Mahalnya tempatnya di mana? Tempatnya adalah tumakninah, yaitu ar-ruku, di tempat ruku. Ya, yang tadi tuh. Wal i'tidal, di tempat i'tidal. Wa sujudain, 2 sujud. Itu tumakninah. Wa julus bainahuma, duduk di antara 2 sujud juga tumakninah. Ada 4 tempat tumakninah. Ya, tumakninahnya ada tempat tuh. Ya, ya. Ruku, i'tidal, duduk dan terus. Kenapa sih ada 4 begini? Kok tasawuf akhir nggak disebutin tumakninahnya? Kok berdiri nggak disebutin tumakninahnya? Karena di dalam berdiri kita sudah membaca ada rukun namanya qauliyah, membaca surat Fatihah. Jelas tuh tumakninah. Nggak ada orang baca Al-Fatihah 1 detik. Ya. Secepat-cepatnya orang nggak mungkin baca surat Al-Fatihah sampai 1 detik. Itu udah termasuk tumakninah, udah nggak usah disebutin. Kalau ruku bacaannya itu sunnah. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada orang ruku nggak baca, nggak masalah. Nggak baca doa maksudnya. Ya, cuman nggak dapat pahala. Makanya harus tumakninah. Ya. Nah, cara mengisi tumakninah itu dengan membaca doanya atau berzikir, memuji Allah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai itu. I'tidal gitu juga. Kita i'tidal mau diem aja, nggak masalah dalam i'tidal. Ya, nggak mau baca maksudnya, cuma diri nggak mau baca, alas. Ya, nggak masalah. Makanya harus tumakninah minimal. Ya, itu batasnya itu, yaitu yang dimasukkan. Ya, baca doa atau i'tidal. Sujud gitu juga. Subhana rabbiyal a'la sama. Duduk di antara 2 sujud begitu juga. Sedangkan tasawuf akhir karena di dalamnya ada rukun qauliyah. Ya, bacaan tasawuf akhir kan ada at-tahiyatul wa itu pasti kan itu udah termasuk tumakninahnya, udah termasuk di dalamnya, udah satu paket itu. Ya, karena orang baca tasawuf nggak ada yang 1 detik. Nah, ini yang masalahnya ini yang harus tumakninah ini yang harus kita perhatikan di 4 tempat. Ketika di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam 2 sujud, di dalam 2 di antara duduk di antara 2 sujud.
Nah, ini namanya rukun namanya wa arkanul ma'nawiyah. Rukun-rukun ma'nawiyah. Ada 5 itu. Tartib, ama, tumaknina yang 4 tempat itu. Jadi 5 semuanya. Ya. Itu apa tumaknina itu? Sedikit ulang lagi, wa sukunun ba'da harakatin hatta yastaqarra kullu udwin mahalluhu biqadri subhanallah. Ya, diamnya harakat, gerakan. Diam. Setelah gerakan kita diam. Ya, sami Allah liman hamidah. Nah itu sukun, diam kita. Ya. Sampai apa? Ya. Biqadarnya apa? Subhanallah. Paling sedikitnya tumaknina waktunya itu kita baca subhanallah ya. Nah, maka wajib tuh di 4 itu harus membaca itu. Di 4 tempat, ruku, i'tidal, sujud dan sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud itu harus ada tumakninanya, wajib, nggak boleh tidak. Ya. Nah. Ya. Ada sini udah paham. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjut nanti sunanus shalah. Ini jam berapa nih sekarang? Nah, udah Isya. Ada apa itu? Adanya enggak? Langsung sunnah lah sedikit. Ada udah? Ada yang masih puyeng. Kita lakuin setiap hari yang sampai puyeng ini. Ya, yeah. Jadi kita kalau nggak tahu ya tanya. Ya, yeah. Apa tuh? Ya. Itu tadi ada syarat itu di makmum itu harus juga ngucapin juga. Kalau dia itu sholatnya itu tidak masbuk, tidak tertinggal. Kalau dia di belakang imam, makanya sunnahnya itu imam sebenarnya ya ketika baca surat Fatihah itu diam dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu berikan kesempatan makmum untuk apa? Baca. Baca tuh makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepet-cepet dah bacanya. Napas dulu dah makmum, imam. Ya jaraknya kita kadar-kadarin aja dikit. Enggak langsung wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung begitu ya. Kecuali itu sholatnya panjang, bacaan panjang masih benar. Jadi ada kesempatan biar makmum juga bisa mendengar apa? Suara imam. Jadi imam baca surah Al-Fatihah dengerin dulu makmum. Dengerin dulu, jangan langsung baca. Nanti ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin baru makmum baca. Cepat. Ya, kalau misalnya tertinggal itu lain. Ya, kita misalnya udah mau ruku, ya kan? Pas takbir imam ruku, ya kita nggak usah baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya udah tanggung sama imam udah. Kita langsung. Ya, kalau kita yang baca Al-Fatihah akhirnya itu imam panggil, kita tertinggal rakaat. Ya, nanti di akhir harus menyempurnakan namanya. Ya. Tapi kalau bedanya orang yang nggak masbuk nih terakhir ini udah bunyi ya. Ya, kita diri imam makmum. Nih makmum bacanya lelet. Ada orang makmum bacanya lelet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini imam tuh bacanya udah pada baca surat panjang padahal ya masih aja. Nah imam ruku itu makmum harus sempurnain dulu baca surat Fatihah sampai 2 kali rukun tawil. Ya, imam diri dari ruku ini yang nggak masbuk ya, yang nggak tertinggal, yang masih di belakang nih, yang takbirnya sama imam. Ya, terus imam udah itidal nih. Ya, imam udah itidal. Ini makmum masih baca terus. Nggak boleh langsung apa? Makanya imam jangan lama-lama bacanya. Imam sujud. Nah, kan 2 rukun tawil tuh. Yang pertama ruku, yang kedua sebelum imam ngangkat kepalanya dari sujud, mau tidak mau itu siapanya? Makmum harus cepat-cepat harus jangan langsung sujud, ruku langsung. Ya. Langsung ruku, langsung ini. Nggak boleh ngangkat. Ya, nggak boleh kalau ngangkat, ya ini udah ketinggalan namanya, bisa batal salatnya. Ya, itu kalau lama nggak sampai segitu ya kita ya. Makanya, tapi kalau yang masbuk, yang tertinggal nggak masalah. Ya, kita ketinggalan, imam udah tahu udah ruku, kita takbir dengan niat takbiratul ihram langsung ruku, langsung ngikutin imam. Ya. Kalau imam tuh. Nah, kalau udah langsung ikutin imam,
dapat ruku bareng imam, udah berarti dapat 1 rakaat. Tapi kalau rukunya nggak bareng imam, baru takbiratul ihram, imam udah i'tidal misalnya, ya, maka makmum tertinggal apa? Rakaat pertama, dan nanti dia di akhir harus menyempurnakan lagi, ya. Jadi disempurnain lagi tuh, ya. Berarti itu nggak bisa, ya. Nah itu. Tapi kalau orang masbuk itu ntar nanti ada bahasannya tentang masbuk. Nanti kalau di sini ntar biar lebih detailnya aja lagi ya. Mudah-mudahan ya. Udah waktu kita ini, ya yang penting ya tanya aja dah kalau nggak tahu. Ya kalau anda juga nggak tahu, tuh anda catat dah. Karena kan kita juga nggak sefaki yang orang-orangnya. Makanya perlu juga kita biar belajar yang namanya tentang sholat. Jangan sampai kita dalam sholat itu ada keraguan, ada pertanyaan di dalam pikiran kita. Kalau bisa, kalau ada pertanyaan di dalam otak kita, buru-buru. Kalau aneh metodenya gimana? Catat. Kalau aneh begitu. Aneh kalau misalnya dalam belajar itu, kalau ada sesuatu yang aneh dalam diri aneh, menurutnya tentang sholat misalnya, kok harus begini catat. Ya, biar apa sih? Nanti ketika udah ketemu sama ustadznya atau lagi belajar, kita buka catatannya. Nah, ini dia nih. Kalau di otak bisa lupa lagi besok. Ya, jangan ditaruh di otak. Apalagi yang kerjanya panas-panasan, udah luntur itu ya, lupa. Ya, makanya penting itu catat tuh di HP atau di mana. Aneh nanya ini nih, catat dulu. Jadi ketika dalam taklim, nah kita kebet, wah ini dia pertanyaan, ingat lagi kembali. Ini penting baginya. Jangan sampai adanya begini, jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bingung. Karena ini sholat adalah wajib bagi kita. Setiap hari kita harus melakukannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik wal hidayah kepada kita, memudahkan segalanya dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.